Halo semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita berjumpa kembali di hari Selasa ini dalam doa pagi. Saya yakin dan percaya kita boleh bangun pagi hari ini dengan keadaan yang baik. Semua karena kemurahan Tuhan yang besar dan berlimpah bagi setiap kita. Mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita tinggikan Dia Raja di atas segala raja. Dia yang layak terima segala pujian dan sembah kita. Mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami juga bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu menyatakan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama. Pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami datang dengan percaya, kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkenan atas kami. Hanya oleh darah-Mu Tuhan Yesus kami dilayakkan, kami dikuduskan, dan kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akui pagi hari ini Engkaulah kekuatan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan
dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Tiada nama lain selain nama-Mu, Yesus. Hanya Kau pengharapan kami. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau, Yesus Tuhan. Kami panggil nama-Mu, Yesus. Tidak ada yang menjadi pengharapan kami selain Engkau Tuhan. Kaulah harapan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang besar dan berlimpah bagi kami. Anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur. Kami punya Allah yang menjadi pengharapan kami, yang menjadi sukacita kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi setiap pribadi. Kuatkan kami yang lemah Tuhan. Pulihkan kami yang terluka. Sembuhkan kami dengan anugerah-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tengah kami pagi hari ini. Kami buka hati kami bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, sungguh indah kita dapat menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini saudara, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita dari Matius, Injil Matius pasal yang ke-10. Kalau saudara mengikuti ibadah doa puasa hari Sabtu kemarin, saudara pasti masih ingat saya membagikan bagi setiap kita ketika Yesus mengecam beberapa kota
karena Yesus melakukan banyak mujizat di sana, namun orang-orang yang ada di sana tidak mengalami pertobatan yang seutuhnya. Saudara, setiap mujizat, jawaban doa yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita, semua itu bertujuan supaya kita boleh mengalami yang namanya pertobatan seutuhnya. Kita boleh kembali kepada Allah. Kita menyadari bahwa yes, betul, di atas segala kelemahan dan ketidakmampuan kita ada Allah. Dia Allah yang maha tinggi, dia Allah yang luar biasa, dia lebih besar dari semua ketakutan, semua kekhawatiran kita. Nah, saudara, kalau kita melihat di Matius pasal yang ke-10 ini, kita melihat dari ayat yang pertama, dari perikop yang pertama, Tuhan Yesus berbicara tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus berkata bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang diutus oleh Allah dan mempersiapkan jalan bagi Kristus. Kemudian Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, padahal Yesus sudah menyatakan kemuliaannya, menyatakan mujizatnya, menyatakan pribadinya di sana. Nah, saya berharap supaya kita boleh merenungkan ini juga, bahwa tidak peduli seberapa hebat mujizat yang pernah saudara alami, kalau itu tidak membawa kepada pertobatan, berjaga-jagalah, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan yang membawa kita pada pertobatan yang sungguh pada Tuhan. Namun pagi ini yang ingin saya bagikan buat kita bukan itu. Saya akan membacakan satu ayat yang sudah menjadi ayat favorit buat banyak orang. Matius pasal yang bukan Matius 10, Matius 11. Matius 11 ayat yang ke-28. Nah, saya tahu kita semua hafal ayat ini ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu bagi kita dari pembacaan ini, secara khusus ya, dalam konteks Matius pasal yang ke-11 ini. Saudara, Yesus tahu bahwa tidak mudah untuk mengikut dia. Makanya sekalipun mujizat sudah terjadi, sekalipun pemulihan sudah terjadi, sekalipun doa sudah dijawab, 5.000 orang sudah diberi makan, orang mati sudah dibangkitkan, dan mujizat-mujizat yang luar biasa sudah terjadi, tidak mudah untuk bisa menyerahkan kehidupan kita, ego kita, keinginan kita kepadanya. Tidak mudah untuk menundukkan seluruh hidup kita ke bawah kuasanya. Tidak mudah. Yesus tahu. Makanya ketika Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat ini, sebenarnya Yesus ingin memperingati orang-orang yang mendengarkan dia pada saat itu, juga buat kita hari ini. Namun di atas segala ketidakmampuan kita, di atas segala sanggupan kita untuk memikul salibnya, untuk berjalan bersama dengan dia, Yesus memberikan satu jaminan bagi kita. Dia mengundang kita untuk datang. Bahkan ini bukan undangan sebenarnya, ini sebuah perintah yang Yesus berikan. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus memberikan satu perintah bahwa semua orang yang merasakan keletihan dan berbeban berat ketika mereka mengiring dia, ketika mereka berjalan mengiring Yesus dalam perjalanan iman mereka, dalam perjalanan kerohanian mereka, Yesus berkata, marilah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. I will give you rest. Tuhan berjanji akan memberikan kita kelegaan. Apa kelegaan yang Yesus maksudkan? Kelegaan yang Yesus maksudkan adalah ketika kita datang menghampiri dia dengan hati yang terbuka. Tuhan, aku ini tidak sanggup, aku ini tidak mampu, aku ini penuh dengan kelemahan, aku ini penuh dengan keterbatasan, tapi aku bersyukur karena Engkau mau dekat dengan aku. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang pernah menjadi manusia dan tahu betapa sulitnya untuk kita bisa hidup suci dan benar di hadapannya. Ya, dia sangat mengetahui itu, dia sangat memahaminya. Oleh sebab itu dia berkata,
marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Waktu kamu dekat dengan aku, waktu kamu datang dengan terbuka kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kamu akan mengalami kelegaan karena aku beserta dengan kamu. Karena kamu ada di dalam aku. Masih ingat? Yesus pernah berkata, Yohanes pasal yang ke-15, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan di ayat yang berikutnya, 29, dia bilang, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus memberikan, bukan hanya memberikan janji bahwa ketika kita bersama dengan dia, maka kita akan mengalami kelegaan, tapi Yesus juga memberikan satu janji bahwa dia akan mengajari kita. Dia pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara bayangkan kalau seseorang yang punya posisi sangat tinggi luar biasa, sangat terhormat, dan kemudian dia boleh merendahkan dirinya, melayani orang-orang yang ada di bawahnya. Itu yang Yesus ingin katakan. Dia Tuhan, dia Raja di atas segala raja, dia yang termulia, dan dia berkata, belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, tidak ada tempat yang lebih baik bagi kita ketika kita memerlukan kelegaan, ketika kita merasakan, wah, berat sekali mengiring Tuhan. Wah, kita sudah lelah, kita selalu berusaha untuk menjaga kehidupan ini, namun dunia tempat kita tinggal hari ini sudah rusak dan kita selalu mengalami kekecewaan, kita depresi, ada tekanan yang luar biasa. Mari ingat, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita akan mengalami kelegaan. Nah, biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang boleh sama-sama kita baca menjadi perenungan yang baik. Saudara, mungkin doamu sudah dijawab Tuhan. Biarlah setiap jawaban doa itu membawa kita semua pada hati yang lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kita lebih taat lagi, kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Dan pagi hari ini mungkin kita ada di tengah-tengah masa-masa yang sukar dalam perjalanan iman kita. Kita sedang ada di tengah tekanan dan sepertinya berat sekali kita mau menemukan tempat untuk kita bisa bersandar. Nah, kita berpikir jangan-jangan waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan akan menolak kita karena kita lemah. No, justru karena kita lemah, Yesus panggil kita, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa pagi hari ini untuk setiap pribadi. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kami, masa-masa yang berat dalam hidup kami. Biarlah anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat hati kami, menjamah hati kami. Mungkin selama ini kami takut datang kepadamu karena kami takut waktu kami datang, kami mungkin berpikir kami akan dihakimi. Tapi biarlah pagi hari ini Roh Kudus datang berkarya dalam hati setiap pribadi dan membuat kami mengerti bahwa adalah kerinduan-Mu supaya kami boleh datang dan kami mengalami rest di dalam Engkau, karena Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu pagi hari ini. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari, apapun yang akan kami lakukan hari ini, kami percaya bahwa Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kami memberi kami kekuatan, memberi kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami dapat berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus yang selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amen. Amen. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.